Salam sejahtera kepada Pak Agung Terminanto dan juga teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Polpoint akan mempresentasikan bisnis yang akan kami bangun yang bernama Polpoint. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Algi Fari, Daniel Fernando, Eba Ginting, Faris Haidar Zudi, dan saya sendiri Ismailisa Winata Gotorop. Adapun agenda dari presentasi kami pada kali ini adalah background, analisis, konsep, tren, pelanggan, kompetitor, mitra, model bisnis, risiko, proyeksi keuangan, teknologi, dan respons terhadap resesi. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai background dari perusahaan yang akan kami bangun. Usaha yang akan kami bangun dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Yang pertama, adanya kesulitan mendapatkan responden survei yang sesuai dengan requirement. Untuk itu kami menawarkan solusi di mana usaha ini akan memberikan responden yang memberikan data diri sehingga dapat disesuaikan dengan requirement survei yang ingin dicari oleh para penebar survei. Yang kedua, data yang biasanya didapatkan dari hasil survei online kurang reliable, sehingga kami menawarkan solusi yaitu responden dikualifikasikan berdasarkan profesi dan keahlian masing-masing, sehingga form yang dapat mereka isi hanyalah form yang memang sesuai dengan bidang mereka. Yang ketiga, responden kerap kali kecewa karena jarang memenangkan hadiah. Untuk itu kami memberikan solusi di mana responden akan mendapatkan reward berupa poin yang dapat dirupiahkan setiap kali mengisi sebuah form. Next. Nah, jadi PowerPoint ini merupakan bisnis customer to customer edtech di mana kami memberikan solusi untuk menghubungkan para researcher dan juga responden untuk sebuah penelitian. Selanjutnya, deskripsi dari service dari PowerPoint ini yang pertama adalah penyedia responden. Di sini kami membantu untuk mencari dan memberikan responden yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, jadi untuk menggunakan layanan ini, seorang responden akan dikenakan biaya 1.000. Kemudian untuk pengisian survei berbayar, di sini kami memberikan reward berupa koin yang dapat dirupiahkan kepada responden, di mana masing-masing survei yang diisi akan mendapatkan Rp750. Selain itu, kami juga menyediakan jasa advertisement, yaitu jasa pemasangan iklan di aplikasi yang dapat dilihat oleh para responden yang terdaftar. Berikut adalah model bisnis bisnis model kanvas dari PowerPoint. Untuk key partnersnya, kami ada OJK, di mana OJK ini akan memberikan izin untuk menjalankan usaha karena usaha kami ini sangat berkaitan erat dengan keuangan. Kemudian merchants yang bekerja sama dengan kami. Kemudian key activities dari PowerPoint adalah penyebaran kuesioner, pengisian kuesioner, dan redeem points. Untuk value proposition-nya sendiri, itu memberikan keuntungan baik bagi penebar kuesioner maupun responden, dan data yang didapatkan lebih reliable karena responden disesuaikan dengan requirements. Kemudian untuk customer relationship, yaitu dari pengumpulan koin dan notifications. Customer segments-nya ada mahasiswa, dosen, pekerja, rewards, and money chasers. Kemudian key resources-nya ada pegawai, bangunan kantor, fasilitas kantor. Dan untuk channel yang kami gunakan ada website, mobile apps, email, dan media sosial. Cost structure-nya ada bangunan kantor, marketing, infrastruktur dan teknologi, legal dan insurances, dan worker salaries. Dan untuk revenue stream-nya sendiri kami dapatkan melalui questionnaire fee dan juga advertising. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dari PowerPoint sendiri. Yang pertama dari masalah-masalah yang ingin kami selesaikan. Seperti yang sebelumnya telah disampaikan, ada beberapa masalah yang ingin kami selesaikan, yaitu kesulitan untuk mendapatkan responden yang sesuai dengan klasifikasi survei, data yang didapatkan dari survei online kurang reliable, responden kerap kali kecewa karena jarang mendapatkan hadiah. Nah, ide ini sendiri berasal dari masalah yang selalu anggota kelompok kami alami ketika kami mencoba untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian. Selain itu, salah satu dari kami juga pernah ingin mencoba menggunakan aplikasi pengisian survei untuk mendapatkan reward, namun berujung kesulitan untuk menemukan survei untuk diisi. Nah, maka dari itu solusi yang kami berikan adalah menciptakan sebuah platform yang mengumpulkan survei dan membagikannya kepada responden yang sesuai dengan klasifikasi survei, memberikan reward juga kepada para responden untuk setiap survei yang mereka isi.
Lalu kenapa sih sebenarnya PowerPoint ini dianggap unik? Boleh next. Nah, di sini kami dianggap unik karena pemberian reward kami stabil. Jadi setiap kali seorang responden mengisi sebuah survei, ia pasti akan mendapatkan reward sebesar Rp750, di mana hal tersebut ada 75% dari yang diberikan daripada para peneliti. Selanjutnya kami juga memberikan refund untuk para peneliti sehingga peneliti hanya perlu membayar sejumlah dengan responden yang mengisi survei mereka. Jadi jika yang mengisi tidak mencapai target di dalam tenggat waktu, maka uang akan di-refund kembali kepada para peneliti. Selanjutnya pengumpulan dan pembagian survei jelas sehingga alur pengumpulan survei tidak membingungkan dan pembagian survei juga terlihat dengan jelas semuanya nanti di dalam aplikasi PowerPoint. Sebelumnya, kami bukanlah bisnis pertama yang menjalankan ide ini, namun, sudah beberapa bisnis yang mencoba mengide ini namun mereka gagal. Nah, alasan kegagalan dari former bisnis sendiri adalah, kasus penipuan di mana para responden tidak mendapatkan reward yang telah dijanjikan, ada juga yang tidak jelas alur pengumpulan surveinya sehingga sulit bagi seseorang yang masih awam untuk mengumpulkan sebuah survei. Jadi untuk mendapatkan survei untuk diisi itu cukup sulit gitu. User interface dan experience dalam media komunikasi, mereka juga kurang baik. Selanjutnya tidak adanya transparansi antara bisnis dengan kedua golongan pelanggannya. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai tren di dalam industri yang akan kami geluti. Pertama industri dan segmen pasar. Nah, industri yang kami akan geluti sendiri nantinya adalah industri jasa pendidikan. Hal ini dikarenakan kami melayani industri pendidikan dengan menyediakan sebuah jasa. Selanjutnya untuk segmen pasar yang akan kami kejar adalah para peneliti yang adalah mahasiswa, tepatnya mereka ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan survei dalam rangka untuk memenuhi data primer penelitian untuk tugas akhir mereka. Selanjutnya, bila kita lihat total penjualan industri pendidikan di tahun 2019, total, penjualannya ada 340,46 triliun. Selanjutnya di tahun 2020 itu ada 348,76 triliun dan di tahun 2021 ada 350,18 triliun. Total 3 tahun sendiri adalah sebesar 1.039,4 triliun, di mana angka ini merupakan cukup besar untuk sebuah penjualan industri. Selanjutnya, perkiraan pertumbuhan industri pendidikan sendiri kami yakini dapat tumbuh sebesar 25% bila dibandingkan dengan kuartal 2020, kuartal pertama 2022. Walaupun pada tahun 2019 hingga 2020, industri pendidikan mengalami penurunan, namun dikarenakan adanya peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2021, kami percaya akan ada juga peningkatan sebesar 25%. Selanjutnya bila kita lihat, proyeksi besar potensi pasar, grafik ini sendiri dibuat dari jumlah mahasiswa lulus tiap tahun dari tahun 2018 sampai 2021, namun dikarenakan adanya missing value di tahun 2021, maka data tersebut diisi dengan rata-rata mahasiswa yang lulus setiap tahun yaitu sebesar 1.500.000. Jadi, untuk proyeksi 2022 kami yakini besar potensi pasar kami adalah 1.366.518. Selanjutnya untuk pelanggan akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelanggan. PowerPoint juga menargetkan size of the market. Yang pertama adalah total available market, di mana jumlah mahasiswa Indonesia mencapai sekitar 8.956.184 orang, yaitu pada tahun 2021 Mei. Kemudian untuk serviceable available market atau SAM, kami mengasumsikan sebanyak 25% dari mahasiswa yang sedang melakukan skripsi dan membutuhkan data penelitian. Dan selanjutnya adalah serviceable obtainable market, di mana kami menargetkan sebanyak 50% dari SAM yang akan menggunakan jasa ini dan tidak menggunakan jasa kompetitor, yaitu sebesar 1.119.523 orang. Kemudian untuk kelompok pelanggan sendiri kami bagi menjadi 2 kelompok pelanggan. Yang pertama adalah penyebar kuesioner, yaitu di mana kelompok pelanggan ini memiliki peran sebagai penyebar kuesioner dalam PowerPoint. Di sini juga dapat disebut sebagai pembeli karena mereka membeli jasa kuesioner dari para pengisi kuesioner responden. Selanjutnya, dengan mendapatkan data-data responden melalui PowerPoint, penyebar kuesioner akan dimudahkan dalam proses pengumpulan data dengan cara yang efektif dan juga efisien. Dan kelompok pelanggan kedua adalah responden, di mana responden ini memiliki peran sebagai penjual karena mereka mengisi kuesioner yang ditebarkan oleh para penyebar kuesioner. Kelompok pelanggan ini mengisi survei yang disebarkan oleh responden dan mendapatkan keuntungan dengan melakukan pengisian kuesioner tersebut.
Untuk strategi marketing sendiri, kami memiliki 3 strategi marketing. Yang pertama adalah social media accounts dan juga advertisement. Yang kedua, partnership dengan merchant-merchant. Yang ketiga adalah referral program. Selanjutnya, kompetitor akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian selanjutnya adalah kompetitor. Beberapa penjelasan akan dijelaskan pada bagian ini. Yang pertama adalah mengenai daftar kompetitor. Setelah melakukan survei search, begitu kami menemukan beberapa kompetitor yang sudah ada di pasar ini. Yang pertama ada Nusa Research, ada Jackpot, Questionnaire Kilat, YouGov, dan juga jasa survei oleh pribadi atau kelompok. Nah, untuk masa depan dari kompetitor tersebut, bisa saja ada kompetitor yang berupa media sosial menambahkan fitur jasa pengisian survei di platform media sosialnya. Untuk keunggulan dari kompetitor yang ada, yaitu keunggulan kami terhadap kompetitor yang adalah kami mampu memberikan responden dengan akurasi kecocokan kualifikasi yang tinggi. Untuk kelemahannya sendiri, kami tidak memiliki fitur sampingan dan jumlah mitra yang cukup banyak. Pangsa pasar kompetitor yang saat ini sedang beroperasi di pasar ini adalah pekerja kantor, tenaga pendidik, mahasiswa, dan juga pelajar. Nah, untuk kondisi penjualan kompetitor sendiri adalah stabil, artinya mereka tetap memiliki pelanggan, hanya saja tidak ada penurunan atau peningkatan yang signifikan. Untuk hambatan masuk bagi kami adalah perlu bagi kami untuk memiliki strategi marketing yang tepat sembari memperkenalkan nilai tambah yang tidak ada pada kompetitor. Nah, untuk hambatan masuk bagi kompetitor baru secara umum sama saja dengan kami, yaitu perlu memperkenalkan keunggulan dibandingkan pelaku yang sudah lebih dulu berada di pasar ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai mitra. Adapun mitra dari PowerPoint yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan, di mana benefit yang kami dapatkan dari OJK adalah PowerPoint membutuhkan izin dari OJK karena perusahaan ini berkaitan erat dengan keuangan. Dan dengan mendapatkan izin dari OJK sendiri, perusahaan kami dapat semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian untuk benefits yang kami berikan bagi OJK, pada dasarnya OJK tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan bekerja sama dengan PowerPoint. Hubungan ini bersifat komensalisme yang berarti hanya menguntungkan satu belah pihak saja, yaitu PowerPoint sendiri. Selanjutnya adalah merchants. Benefits yang kami dapatkan dari merchants adalah affiliate marketing seperti penukaran voucher diskon dengan poin pada dompet PowerPoint pengguna yang dapat ditukarkan dengan voucher diskon pada merchant partners yang mana diharapkan dapat menarik perhatian calon pengguna baru untuk menggunakan PowerPoint dengan voucher-voucher tersebut. Kemudian benefits bagi merchants yang bekerja sama dengan kami yaitu meningkatkan brand awareness dan penjual dari merchants partners melalui voucher diskon yang dipajangkan pada aplikasi kami. Metode ini diharapkan dapat menarik perhatian pengguna untuk melakukan pembelian pada merchant partners. Selanjutnya, model bisnis akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model bisnis dari peserta kami. Nah, jadi untuk model bisnisnya sendiri, secara garis besarnya, aplikasi ini adalah aplikasi platform C2C yang nantinya akan menghubungkan pemilik survei dan responden survei sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemilik survei. Dan kami di sini mengambil keuntungan melalui adanya komisi reward pengisian dan ada pengiklanan juga dari pihak ketiga. Dan untuk competitive advantage-nya, kami juga menyadari bahwa model bisnis ini itu tidak baru dan sudah ada layanan-layanan serupa yang di industri sana, tapi komisi yang kami tawarkan terbilang kompetitif dibandingkan dengan pemain lainnya di bidang ini. Dan untuk ekspansi bisnis ke depannya, kami berencana akan mengekspansi dengan menambahkan fitur-fitur tambahan di luar cakupan yang ada sekarang. Dan pasar juga dapat dikembangkan untuk tidak hanya mencakup mahasiswa saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian adalah risiko yang mungkin terjadi ketika menjalankan bisnis ini. Yang pertama adalah risiko teknis, yaitu ketika aplikasi yang dibuat itu tidak bagus dan
terdapat bug sehingga membuat para pengguna khawatir dan itu dapat menimbulkan trust issue dan itu dapat membuat tidak ada pengguna yang mau pakai dan itu akan mengakibatkan munculnya risiko pasar. Nah, kalau nggak ada yang pakai, nanti nggak ada pemasukan atau nggak ada revenue, nggak ada uang yang masuk sehingga tidak ada biaya yang dapat digunakan untuk melakukan pemeliharaan aplikasi yang itu merupakan risiko keuangan. Kemudian, bagaimana caranya untuk menangani risiko tersebut? Next, itu adalah dengan membangun aplikasi sebaik mungkin. Nah, yang kedua, itu adalah dengan memberitahu kepada masyarakat bahwa ada loh ballpoint, terutama di ranah universitas. Kemudian sales forecast akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk sales forecast sendiri, pada bagian yang pertama yaitu mengenai jumlah dari respondennya. Diasumsikan bahwa pada setahun terdapat 16.000 peneliti, 16.000 penelitian dengan satu surveinya itu membutuhkan jumlah responden sebanyak 200 responden. Dapat dilihat pada tabel yang dibagi ke dalam 3 tahun. Dari penjualan pada tahun yang pertama sebesar 320 juta, terdapat revenue sebesar 25%, yaitu sebanyak 80 juta. Begitupun dengan tahun kedua dengan naik menjadi 160 juta untuk revenue-nya, dan pada tahun ketiga sebesar 480 juta untuk revenue-nya. Untuk bagian kedua dari revenue kami terdapat advertisement service dengan asumsi bahwa view oleh pengguna dalam terdapat view pada yang dilakukan oleh pengguna setiap harinya dengan jumlah hari sebanyak 365 dalam satu tahun. Dengan satu view itu memiliki biaya sebesar Rp10. Dari tabel tersebut diasumsikan beberapa penjelasan mengenai jumlah pengguna dan juga pendapatannya. Untuk tahun pertama diperkirakan terdapat 14.650 pengguna dengan jumlah pendapatan dari advertisement sebesar 50 juta. Untuk tahun kedua sebesar 100 juta untuk pendapatannya, dan tahun ketiga sebesar 300 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada forecast cost, yaitu apa saja cost yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Yang pertama ada social media advertisement, yaitu menggunakan media sosial TikTok dan Instagram karena merupakan media sosial yang paling banyak digunakan di kalangan muda Indonesia. Kita menganggarkan 10 juta rupiah untuk tahunannya untuk social media advertisement. Masing-masing 5 juta rupiah untuk Instagram dan TikTok. Kemudian adalah endorsement, itu menggunakan jasa content creator untuk mempromosikan PowerPoint melalui media sosial. Terdapat sejumlah 5 iklan tiap tahunnya. Kita mengasumsikan menganggarkan 50 juta untuk biaya endorsement, masing-masing 10 juta untuk setiap konten endorsement. Kemudian ada referral code, yaitu menggunakan kode referral untuk menambah pengguna baru. Kita mengasumsikan menganggarkan 5 juta rupiah untuk 1.000 pengguna baru. Jadi per pengguna baru mendapat 5.000 poin. Ya, selanjutnya untuk server. Jadi di sini untuk pendukung operasionalnya kami menggunakan server cloud karena kami anggap lebih murah dibanding server fisik. Dan server ini juga akan digunakan untuk menjalankan aplikasi web kami dan juga sebagai tempat penyimpanan data. Dan di sini kami berasumsi akan menggunakan server cloud AWS, yaitu T3 Large, selama 3 tahun. Dan setelah dihitung dan dikonversi mata uangnya akan menjadi 15 juta selama 3 tahun.
Dan selanjutnya untuk co-working space, kami di sini akan menggunakan Google Workspace sebagai platform untuk pekerjaan sehari-hari seperti melakukan rapat, jadwalan, dan lain-lain. Dan kami juga berasumsi akan menggunakan paket Google Business Starter dengan harga paket 60.000 per orang untuk per bulannya. Dan jadi untuk 5 orang, biaya per bulannya menjadi 300.000 dan 3.600.000 untuk per tahunnya. Sementara untuk programmers, di sini kami mengasumsikan bahwa terdapat 3 programmer, yaitu kami sendiri, dan setiap orangnya akan mendapatkan kompensasi untuk biaya transportasi dan makan sebesar 1 juta per bulan, sehingga untuk 1 tahun secara keseluruhan dianggarkan total biaya sebesar 60 juta rupiah. Itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk cash flow forecast dapat dilihat pada 3 tahun cash flow forecast di sini yang dibagi menjadi pendapatan pada bagian atas, terus ada pengeluaran-pengeluaran yang dibagi menjadi development cost dan juga marketing cost. Dilihat bahwa total earnings pada tahun pertama sebesar 130 juta, pada tahun kedua sebesar 260 juta, dan tahun ketiga sebesar 780 juta. Dengan jumlah pengeluaran yang ada, didapatkan bahwa total cash flow pada tahun pertama kami masih merugi sebesar 13.600.000, namun pada tahun kedua telah terjadi break even point dengan jumlah cash flow sebesar 122.800.000 dan pada tahun ketiga sebesar 779.200.000 rupiah. Untuk memenuhi funding pada pengembangan di awal, terdapat 3 sumber dari personal fund sendiri dari kami berlima sebesar 28,6 juta, dari investor yang akan kami cari sebesar 40 juta, dan ada kompetisi yang akan kami ikuti yang akan mendapatkan biaya menang sebesar 75 juta dan totalnya sebesar 143,6 juta yang akan memenuhi biaya awal pengembangan dari PowerPoint. Selanjutnya untuk profit loss. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini adalah diagram untuk profit dan loss kami, di mana pada tahun pertama kami mengekspektasikan masih loss ya. Sementara untuk tahun kedua sudah mencapai break even point dengan cash flow tahunan sudah di atas pengeluaran, sudah positif gitu. Dan untuk cumulative cash flow-nya juga sudah positif juga. Sementara untuk tahun ketiga juga sudah mengalami pertumbuhan untuk profitnya juga. Next. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang teknologi yang akan kami gunakan selama pengembangan produk kami ini ataupun sudah melewati proses pengembangan. Yang pertama yang akan kami gunakan adalah multi-platform development, yaitu untuk menunjang pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile, digunakan framework Flutter, sehingga nantinya satu codebase aplikasi dapat digunakan untuk mendeploy aplikasi untuk semua platform, baik itu web maupun mobile. Yang kedua, kami juga akan menggunakan cloud computing services untuk mendukung web platform dari aplikasi PowerPoint, digunakan server AWS dengan spesifikasi T3 large dengan 2 vCPU, 8 GB memori, 40% baseline performance CPU, dan 5 Gbps network burst bandwidth. Database untuk aplikasi juga akan disimpan pada cloud server tersebut. Selanjutnya kami juga akan menggunakan Google Drive, di mana kami akan menggunakan ini untuk memudahkan para karyawan yang bekerja di PowerPoint untuk dapat mensinkronkan pekerjaan mereka. Selain itu juga digunakan untuk storage, sehingga semua file perusahaan disimpan di dalam akun atas nama perusahaan, sehingga mengurangi peluang terjadinya informasi bocor. Selanjutnya kami juga akan menggunakan Trello ataupun Jira yang kami gunakan untuk membuat produk roadmap yang lebih baik dan juga schedule yang lebih baik, sehingga memudahkan perjalanan pembangunan bisnis. Untuk hal produksi mungkin kami akan menggunakan Trello dikarenakan teknologi ini gratis, dan juga untuk kedepannya akan mulai ditransformasikan ke Jira dikarenakan fitur dari layanan ini lebih baik dan juga luas. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Kemudian ada respons terhadap resesi karena pada tahun 2023 diisukan akan ada resesi di Indonesia. Dan itu ada 2 kemungkinan itu. Tentunya perjalanan untuk menjalankan bisnis PowerPoint ini menjadi sulit karena lingkungan Indonesia yang emang sedang resesi.
Namun hal itu tidak membuat kami berhenti. Kami mungkin akan tetap fokus pada pengembangan. Nah, dan ada kemungkinan lain yaitu ada peluang bagi PowerPoint karena terjadi resesi. Mungkin saja ada peneliti yang ingin meneliti efek resesi ini kepada kalangan mahasiswa atau pelajar, sehingga jika kami bisa membuat mereka menggunakan PowerPoint, itu dapat menjadi masukan bagi kami juga. Untuk itu, kita dapat mencari pengguna baru. Oke. Selesai. Untuk Anda yang telah melihat sampai akhir, kami ucapkan terima kasih.